Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alan Anang Saputri dengan NIM 24051204133 kelas TI 2024D. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian infrastruktur jaringan adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan jaringan komputer. Tujuannya yaitu untuk mendukung komunikasi, pertukaran data, dan konektivitas antar perangkat. Jaringan terpusat adalah model di mana semua data dan layanan digunakan oleh satu server utama. Setiap pengguna atau klien hanya bisa mengakses data dan aplikasi melalui server tersebut. Kelebihan dari model ini adalah manajemennya yang sederhana karena semua pengaturan ada di satu titik, sehingga lebih mudah untuk mengontrol keamanan maupun konsistensi data. Namun kelemahannya cukup besar, karena jika server utama mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan ikut terhenti. Selain itu, jaringan terpusat biasanya sulit berkembang ke skala yang lebih besar karena semua beban ada pada satu server. Model ini cocok untuk organisasi kecil dengan kebutuhan yang masih sederhana. Berbeda dengan model terpusat, jaringan terdistribusi menyebarkan layanan dan data ke beberapa server atau node. Setiap server bisa saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk melayani pengguna, sehingga tidak ada ketergantungan hanya pada satu titik pusat. Keunggulannya adalah lebih tahan terhadap gangguan. Jika satu server mati, server lain masih bisa melanjutkan layanan. Jaringan terdistribusi juga lebih mudah dikembangkan karena bisa menambah node baru sesuai kebutuhan. Kekurangannya, arsitektur ini jauh lebih kompleks, karena perlu sinkronasi antar server dan manajemennya lebih rumit. Model ini banyak digunakan oleh layanan berskala besar seperti cloud computing, e-commerce, atau platform media sosial yang harus melayani jutaan pengguna secara bersamaan. Komponen utama infrastruktur jaringan yaitu yang pertama hardware yang terdiri dari router, switch, access point, server, kabel, dan firewall. Yang kedua itu software yang terdiri dari sistem operasi jaringan, aplikasi manajemen jaringan, dan virtualisasi. Yang ketiga ada media transmisi yang terdiri dari kabel UTP, fiber optik, dan wireless. Yang keempat ada protokol yang terdiri dari TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, dan lain-lain. Yang kelima yaitu data center yang terdiri dari 4 jenis, yaitu hyperscale data center, contohnya Google, enterprise data center, contohnya Telkom, colocation data center, contohnya Biznet, dan edge data center, contohnya operator seluler 5G. Jenis model infrastruktur jaringan yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan komputer yang paling kecil cakupannya karena hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi milik satu orang. Jaringan ini biasanya bersifat sementara. Contohnya adalah koneksi antara smartphone dengan laptop melalui Bluetooth atau smartwatch yang terhubung ke handphone. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam satu lokasi terbatas, misal di rumah, sekolah, atau kantor. Dengan LAN, pengguna bisa saling berbagi file, printer, bahkan akses internet dengan kecepatan tinggi. LAN biasanya dibangun menggunakan kabel UTP atau melalui Wi-Fi. Yang ketiga yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang lebih luas daripada LAN karena menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam satu kota atau wilayah metropolitan. Jaringan ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar atau instansi pemerintah yang memiliki beberapa kantor cabang dalam satu daerah. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan dengan cakupan paling luas yang bisa menjangkau antar kota, antar negara, bahkan seluruh dunia. WAN menghubungkan banyak LAN dan MAN melalui jaringan publik maupun jaringan swasta. Contoh nyata dari WAN adalah internet itu sendiri. Topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi bus. Konsepnya semua perangkat terhubung ke satu kabel utama sebagai jalur komunikasi sederhana dan murah, tapi jika kabel utama rusak, maka seluruh jaringan ikut terganggu. Yang kedua yaitu topologi ring. Konsepnya perangkat terhubung membentuk lingkaran dan data mengalir satu arah melewati tiap perangkat. Lebih teratur, tetapi jika ada satu sambungan putus, jaringan bisa lumpuh. Yang ketiga yaitu topologi star. Semua perangkat terhubung ke pusat sebagai pengatur komunikasi. Mudah dikelola, tetapi jika pusat rusak, maka seluruh jaringan berhenti. Yang keempat yaitu topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung dengan semua perangkat lainnya. Sangat andal karena banyak jalur cadangan, namun mahal dan kompleks.
Yang kelima yaitu topologi tree. Jaringan berbentuk bertingkat menyerupai pohon, gabungan dari topologi star dan bus. Cocok untuk jaringan besar, tetapi jika pusat utama rusak, jaringan bisa terganggu. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama yaitu internet. Jaringan global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia dan bisa diakses oleh siapa saja. Digunakan untuk komunikasi, informasi, hiburan, dan layanan digital. Yang kedua yaitu intranet. Jaringan internal milik organisasi yang hanya bisa diakses anggota tertentu. Fungsinya untuk komunikasi dan berbagi data secara aman di dalam lingkungan terbatas. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama itu jaringan infrastruktur, yaitu jaringan nirkabel yang menggunakan perangkat pusat seperti access point atau router untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalamnya. Model ini stabil, terstruktur, dan cocok digunakan di kantor, sekolah, atau rumah karena semua komunikasi melewati perangkat pusat. Yang kedua yaitu jaringan ad hoc atau jaringan nirkabel sementara yang dibentuk langsung antar perangkat tanpa memerlukan access point. Sifatnya sederhana, cepat dibuat tetapi kurang stabil dan hanya cocok untuk kebutuhan sementara atau skala kecil. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama yaitu jaringan kabel adalah jaringan komputer yang menggunakan media fisik seperti kabel tembaga atau serat optik untuk menghubungkan perangkat. Kelebihannya adalah koneksi lebih stabil, cepat, dan aman dari gangguan sinyal, tetapi kurang fleksibel karena perangkat harus terhubung secara fisik ke kabel. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel, yaitu jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau sinyal Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat tanpa kabel. Lebih fleksibel dan praktis karena perangkat bisa terhubung dari mana saja dalam jangkauan, tetapi biasanya lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan keamanan. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama yaitu unicast, adalah pengiriman data dari satu perangkat ke satu perangkat lain secara langsung. Contohnya saat kita mengirim email atau membuka sebuah website, data dikirim khusus hanya ke penerima yang dituju. Yang kedua yaitu multicast, adalah pengiriman data dari satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu dalam jaringan. Contohnya digunakan pada siaran video conference atau IPTV, di mana data dikirim hanya ke anggota grup yang membutuhkan. Yang ketiga adalah broadcast, adalah pengiriman data dari satu perangkat ke semua perangkat dalam satu jaringan. Contohnya adalah saat komputer mengirim ARP request untuk mencari alamat perangkat lain di dalam LAN. Contoh penerapan di perusahaan adalah jaringan LAN untuk kantor cabang, WAN untuk interkoneksi global, dan data center internal untuk aplikasi perusahaan. Contoh penerapan di kampus adalah jaringan Wi-Fi terpusat dengan server autentifikasi di mini data center. Contoh penerapan di rumah adalah router Wi-Fi yang terhubung ke ISP, layanan cloud yang diakses melalui data center. Jaringan yang tepat bukan hanya menghubungkan perangkat, tetapi juga menghubungkan manusia, informasi, dan peluang di seluruh dunia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.